what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Lanjut. Alumni mana teh? Alumninya Manturan, MAI Purwakarta. Dibayarin ya teh? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Maman. Kalian bisa panggil Maman ya, Maman. Asal daerah saya dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, kelahiran di Malaysia, SD, SMP di Malaysia. SMA saya di Jawa Tengah, alumni Madrasah Tarbiyah Keterampilan Irsyad Gajah, dan alhamdulillah lulus kuliah di sini NCK. Masya Allah. Ya, perkenalkan yang di belakang saya Dr. Habib Agustian dari Majalaya, alumni ya sekolah tercinta ini ya, Mandua Karawang. Fotonya gini guys, ya fotonya yang paling keren. Jadi kita di sini mau sedikit ngasih tahu tentang mata kuliah yang kita ambil, yaitu ulumul hadis. Mungkin kalau di sini kalian kan belajar ya Al-Quran hadis, dipisah atau satu pelajaran? Satu pelajaran. Apa sih ulumul hadis itu? Yaitu ilmu yang menuntut seorang untuk mempelajari dan memperdalam hadis serta kajian keislaman secara komprehensif. Jadi gimana maksudnya? Nah, sebelum kita mau menghafal hadis atau mempelajari atau memperdalami hadis, kita harus dulu mempelajari ulumul hadis. Karena di situ kita tahu hadis itu ada hadis apa aja sih? Ada hadis yang boleh dipelajari, ada yang hadis yang
pelajari. Ada yang doi, hasan, sahih. Kita tuh harus tahu sebelum kita pacaran sama orang nih ya. Ada yang nembak kita harus tahu dulu kan cowok itu gimana, effort gak, terus baik gak, jangan baru dikasih surat langsung. Kita harus tahu dulu orangnya gimana. Nah ini juga gini, sebelum kita beranjak untuk menghafal hadis atau mengerti tentang hadis, berarti kita harus dulu mengerti yaitu ulumul hadis atau ilmu-ilmu tentang hadis. Yang bisa dibaca ya ini ilmu yang mengancam umat Islam untuk memahami kajian dengan mudah dan benar. Tapi kita nggak semuanya kok. Jadi kita kan di sini 7 pertemuan ya guys, kita di sini 7 kali pertemuan mungkin setiap hari karena kalian ngejar mau UTS ya, PAT. Iya, PAT. Kita jadwalnya cuma seminggu. Nah kita di sini bakal ngejelasin tentang hadis dan sinonimnya. Apa sih hadis itu? Menurut bahasa, hadis itu berasal dari kata hadasa yang disuruhkan hadasa, yang berarti bisa baru, bisa lembut atau lunak, juga bisa berita atau perkataan. Siapa yang di sini HP-nya baru? Nabi atau bahasanya baru? Iya. Berarti itu hadis dong? Enggak. Kan lembut enggak? Berarti itu hadis dong ya, HP baru itu atau pacar baru itu hadis. Tapi menurut bahasa. Oh kalau lama itu sedangkan menurut istilah hadis itu hal-hal yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan maupun sifat-sifat beliau, baik sifatnya menurut fisik, moral maupun perilaku beliau sebelum beliau menjadi nabi maupun sudahnya. Jadi apapun yang berasal dari diri Nabi, mau itu perkataan, perbuatan, persetujuan, itu disebutnya hadis, berasal dari Nabi. Karena nggak mungkin ya Nabi berkata yang salah, Nabi Muhammad. Dari semua fisiknya itu disebut hadis. Terus pembelajarannya gitu dong. Sebelum yang tadi saya kasih tahu, kira-kira menurut kalian itu hadis itu apa? Ayo. Nanti dikasih hadiah dan nikah aku nanti. Itu? Ya? Ada yang bisa jawab lagi? Sebelum yang saya presentasi tadi, sebelumnya kemarin-kemarin kalian berpikir hadis itu kayak gimana? Udah langsung aja ya. Yang pertama itu hadis perkataan. Contohnya contoh yang pertama yaitu hadis perkataan. Biasanya kalau hadis perkataan itu kalau nggak langsung hadisnya ola, diawali dengan ola, yaitu karena perkataan dari Nabi langsung. Contohnya man salahu ayub satu alaihi rizquhu ayub sabi atari faliyasul rahimah. Yang artinya barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya maka sambunglah tali silaturahmi. Ini kata hadis perkataan ya. Apapun yang dikatakan oleh Nabi biasanya termasuk hadis, karena yang dikatakan oleh Nabi itu biasanya hal-hal yang mengandung ilmu, ada manfaatnya gitu. Kalau yang dikatakan kita kan kadang ada bohongnya ya. Kalau Nabi nggak mungkin bohong. Terus ada juga contoh hadis perbuatan, yaitu anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, buat biasanya kalau ngebedain apa itu hadis perkataan sama perbuatan itu, awalnya kalau perbuatan biasanya anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini dikatakannya oleh para sahabat, tapi
dilakukan oleh Nabi. Gitu. Kalau perkataan kan langsung dari mulut Nabi, kalau perbuatan dikatakan oleh sahabat, tapi melihat perbuatan Nabi. Contohnya, sesungguhnya Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu ketika ia membuka atau mengawali sholat. Jadi disaksikan oleh sahabat apa yang diperbuat oleh Nabi. Lalu selanjutnya ada contoh hadis persetujuan. Nah, ini dongeng. Nah, contoh hadis persetujuan. Jadi Nabi itu pernah berkunjung ke rumahnya Maimunah. Di situ sama para sahabat disuguhi daging dog. Ini dikisahkan oleh Khalid bin Al-Walid bahwa sesungguhnya kanjeng Nabi itu pernah bermain atau berkunjung ke rumahnya Maimunah. Lalu ketika berkunjung disuguhi oleh daging dog, yaitu sejenis kadal besar. Lalu Rasulullah tidak tahu daging apa, kan udah dimasak ya, mungkin bentuknya jadi kecil-kecil atau gimana. Saat Rasulullah mau mengambil makanannya, mengulurkan tangannya untuk mengambil, lalu para wanita berbisik-bisik tetangga, tolong beritahu Rasulullah itu daging apa. Lalu disampaikanlah oleh salah satu sahabat, itu daging dog ya Rasulullah. Dikasih tahu daging dog atau sejenis kadal. Lalu gak jadi tuh Rasulullah mengambil daging itu, gak jadi. Kan kita bingung ya, gak jadi, haram berarti ini. Tapi enggak, ditanya sama Khalid, apakah itu haram ya Rasulullah? Terus Rasulullah berkata, tidak, akan tetapi makanan itu tidak ada di tempatku, oleh sebab itu aku menghindarinya. Jadi asing lah, kayak kalau orang gak pernah makan jengkol ya, bukan haram, tapi gak suka kan, bukan gak suka, mungkin gak pernah makan gitu. Jadi ini tuh contoh hadis persetujuan, bukan perbuatan, bukan perkataan Rasulullah langsung di atas mimbar gitu, enggak, bukan juga yang lainnya, tapi ini persetujuan. Jadi ada suatu hal yang ketika ditanya Rasulullah menjawab, menyetujui atau menolaknya. Paham? Lalu selanjutnya ada contoh hadis sifat fisik Nabi. Biasanya ini juga menyangkut dari kesaksian para sahabat ya. Kayak contohnya, saya berbicara, Nopal itu berperawakan tinggi, kurus, kulitnya sawo matang. Itu kan berupa fisik ya, tapi benar kan? Benar. Tapi bukan hadis itu, karena bukan Nabi. Ini juga gitu, sahabat berkata, bersaksi bahwa Rasulullah SAW ini seseorang yang berperawakannya sedang, berpundaknya lebar, berambut lebat sampai ke dalam telinga. Beliau suka mengenakan pakaian warnanya merah. Aku sama sekali tidak pernah melihat sesuatu yang lebih bagus daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis itu bukan kayak inamal amalu binniyat aja gitu, bukan tentang perkataan aja atau perintah aja hadis itu. Yang namanya hadis asalkan itu dari Nabi, itu disebut Nabi, dari Nabi. Disebut hadis, baik itu perbuatan, perkataan Nabi, pokoknya semua yang berasal dari Nabi itu disebutnya hadis. Baik fisik Nabi. Dari Anas bin Malik berkata, siapa yang tahu Anas bin Malik siapa? Jadi Anas bin Malik itu dulunya abid ya, atau hamba sahayanya kanjeng Nabi. Jadi sehariannya selalu di rumah beliau, selalu di rumah kanjeng Nabi. Makanya dia tahu apa aja tentang Nabi. Makanya dia berkata, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Kalau kita nggak baik, nggak apa-apa gimana Nabi. Tapi kalau kita berbuat baik, berarti itu kita mengikuti sifat Nabi. Selanjutnya, Nabi itu bukan cuma hadis, tapi kalau hadis itu kan dari Nabi langsung ya, semua tentang diri Nabi. Dan ada lagi 3 sinonimnya, yaitu sunnah, khobar, dan athar. Wow. Kan sinonim hadis dibagi jadi 3 ya. Terus yang
pertama tadi sunnah. Ada yang tahu nggak apa itu sunnah? Dalam menurut bahasa, sunnah diartikan perjalanan yang diikuti atau tradisi kebiasaan yang berjalan secara terus-menerus. Nanti nggak dari maksud ini? Tradisi dan kegiatan. Ya jadi kalau sunnah itu sama menurut istilah menurut ulama ahli hadis itu sama dengan hadis. Jadi sunnah itu berasal dari Nabi juga sama. Contohnya apa coba sunnah? Contohnya kalau hadis itu kan berarti yang baik-baik aja ya gitu, kayak hadis itu pernah hadis Nabi itu pernah begini. Kalau sunnah lebih ke hal yang dilakukan Nabi dan diperintah juga. Tapi namanya sunnah itu kan gak wajib ya. Contohnya kayak sholat sunnah duha selalu dilakukan Nabi, makanya disebut sunnah karena Nabi sering melakukan. Sunnah itu berasal dari Nabi, apa yang sering dilakukan oleh Nabi. Cuman disebut sunnah karena Nabi pernah meninggalkannya. Sholat duha Nabi pernah sehari gak sholat duha, biar apa? Biar kasih tahu ke umatnya, ke sahabatnya kalau sholat duha itu gak wajib, tapi sunnah. Tapi ada manfaat dan khasiatnya tersendiri, dapat pahala. Coba ada yang bisa jelasin lagi sunnah? Ya, dikasih nanti dikasih hadiah nih. Ayo, didapat ya oleh-oleh. Dapat nama ini tadi dalam mas mama. Udah ayo ya, nanti yang mau ngejelasin duluan tadi yang dikasih hadiah. Ya, ya. Terus dong hadiahnya Bang Maman. Ya habis yang masih kurang ngerti gitu. Gak apa-apa, pendapat kalian aja. Ya, pakai bahasa sendiri nggak apa-apa ya. Rasa terpaut sama yang Informasi yang berita ya, informasi ini ada apalagi kabar biasanya bersangkutan sama ini ya hoax ya, apa sih kebalikan sinonim ya sinonim ya. Karena kabar pokoknya ini semua kan sinonim ya, hadis itu kan berasal dari Nabi, ini juga semuanya tiga-tiganya berasal dari Nabi, cuman ada yang dari tabi'in, ada yang dari sahabat, ada yang langsung dari Nabi. Kalau hadis itu langsung dari Nabi. Kalau sunnah itu biasanya dari kesaksian sahabatnya Nabi. Ayo, apa dia kabar teh? Kabar? Sama? Enggak, apa baca? Oh, menurut istilah adalah sesuatu yang berkembang dari Nabi dan yang lain seperti para sahabat, tabiin, pengikut tabiin atau orang-orang setelahnya. Jadi sesuatu itu yang datang dari Nabi, Nabi dan sahabat gitu. Jadi kalau kabar itu lebih berita ya, berita kayak misalkan bertanya, sahabat bertanya, wahai Nabi, apakah ini itu haram? Kalau enggak cerita tentang keluarga, saya punya istri gini. Terus dijawab, oh harusnya gini itu termasuk berita ya, kabar. Bahwasanya dari Nabi pernah berkata gini, tapi nggak langsung kayak di mimbar ya. Kayak di mimbar, biasanya kalau hadis perkataannya itu biasanya dari mimbar ya, sambil khutbah khutbah Nabi menyampaikan hadis atau perkataan-perkataan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kabar biasanya per orang sih. Saling menyampaikan, dulu kan gak ada teknologi ya, jadi menyampaikan berita gitu. Kalau sekarang kan dari TV. Tapi sama semuanya tentang Nabi, dari Nabi gitu. Apa yang gak boleh, hal-hal yang haram atau yang sunnah atau yang tidak boleh apa gitu. Terus ada contohnya ya, contoh bang dari perkataan Imam Asy-Syafi'i. Kan Imam Asy-Syafi'i selaku Nabi tabi'in, bukan
Nabi kan? Ya. Contoh perkataannya gini, siapa yang menghendaki dunia, dia harus berilmu. Dan siapa yang menghendaki akhirat, dia juga harus berilmu. Gitu. Ilmu itu penting ya. Jadi perkataan itu bukan dari Nabi, Bukan dari Nabi tapi dari tabiin. Cuma tetap aja dia ada sanadnya bahwa Nabi pernah berkata, cuman lebih ke berkatanya itu seperorangan atau beberapa orang aja gitu. Kalau hadisan mimbar rame-rame, kalau sunnah khobar asar itu biasanya perorangan aja gitu. Jadi berita atau saya pernah menyaksikan gitu. Hadisnya ada asar. Tiga ya, asal. Bukan sholat ya. Secara bahasa berarti peninggalan atau bekas sesuatu. Apa tuh maksudnya? Gimana? Peninggalan. Bekas. Biasanya tahunya bekas pantai ya. Atau menurut istilahnya sama sinonimnya. Atau seperti hadis gitu sama. Sesuatu yang disadarkan kepada para sahabat dan tabiin dari perkataan maupun perbuatan. Jadi intinya itu semuanya hadis, sunnah, khobar, atsar itu sama kayak hadis dari dalil-dalil itu sama, bahasa-bahasanya itu sama. Cuman yang bikin bedanya itu sandarannya atau kalau hadis itu kan dari Nabi langsung ya, perkataan, perbuatan, persetujuan atau sifat-sifat Nabi. Kalau hadis itu biasanya dari Nabi dan para sahabat. Sahabat juga kadang jadi sandaran kita. Abu Bakar dulu ke istrinya gini, Ali bin Abi Thalib dulu ke sahabatnya gini baik, ke istrinya baik. Jadi bukan Nabi aja. Kalau hadis kan pasti dari Nabi. Kalau sunnah itu kan bisa dilihat dari sahabat juga. Biasanya aspeknya perbuatan. Kalau khobar itu Nabi dan selainnya, bisa sahabat, tabiin atau atba'ut tabiin. Itu biasanya berupa perkataan atau perbuatan. Soalnya kan kabar itu berita ya. Kalau asar itu sahabat dan tabiin, baik berupa perkataan atau perbuatan. Sekali lagi ya dijelasin yang rangkumannya atau beritanya. Jadi kalau hadis itu dari Nabi, kalau sunnah dari Nabi dan para sahabat, kalau khobar dari Nabi dan selainnya, kalau asar dari sahabat dan tabiin. Apa lihat? Apa mau tunjuk tangan? Coba dong khobar apa? Dari apa? Apa? Kalau hadis itu dari mana? Kalau atsar? Dari Nabi. Enggak ada nabinya. Saya tahu kamu. Bapak berpendapat. Ibu mah gitu pada itu. Ya, jadi intinya semuanya itu sama hadis. Kayak kadang kita nggak bisa membedain ya. Ini tuh bahasa Arab semua kan ya gitu. Itu hadis, apa sunnah, atau khobar, atau asal gitu. Dan kalau Nabi itu, kalau hadis itu dari Nabi, cuma Nabi aja lah, hadis itu nggak dari siapa-siapa, dari diri Nabi semuanya. Kalau sunnah mah ada yang dari sahabat, yang penting yang baik-baik, orang yang pernah ada di zaman Nabi, pernah melihat Nabi, itu kan disebutnya sahabat. Nah walaupun bukan Nabi, tapi kan sahabat juga biasanya menirukan sifat Nabi, gimana perbuatan Nabi, jadi sahabat juga bisa disebut sunnah. Kalau kabar itu dari Nabi dan semuanya, bisa dari tabiin, atau tabiin, atau tabiin. Kalau asar itu biasanya ada zaman sahabat dan tabiin.
ditanyakan. Ayo, ini yang mau bertanya, ayo. Orang lah, nanti kasih hadiah sama saya. Ayo, yang cowoknya juga bertanya. Bertanya apa aja, tapi dalam ini ya. Dalam konteks Materi ini ya. atau pemateri. Sisi mau nanya mama nomor telepon. Ayo nanya ya. Udah tahu dia. Jangan malu-malu. Coba juga nanya juga. Siapa? Nanti dikasih hadiah ayo. Berarti kalau nggak nanya, nggak paham. Iya. Berarti kalau nggak mau nanya berarti tidak paham baru semua. Benar ya? Saya mau nanya. Perkenalkan nama, motivasi. Nah, Siapa sih? Motivasi. Perkenalkan, nama saya Mutik Febili Albershaj. Perkenalkan, nama saya Mutik Febili Albershaj. Apa bedanya hadis? Cara membedakan hadis palsu dengan hadis yang benar dari Rasulullah? Jadi gimana? Hadis Cara yang membedakan. doib sama yang enggak gitu. Masuk. Sahih. Biasanya kalau buat lihat kalau cuma dari kata-katanya kita tuh nggak bisa bedain. Soalnya kayak bener gitu semua dari artinya. Tapi kita harus tahu sanadnya, riwayatnya siapa aja. Dan buat ngelihat itu hadis sahih atau enggak, biasanya itu ada 5 syaratnya. Yang pertama, disambung sanadnya. Tuh. Tidak ibarat. Ya. Jadi yang dimaksud dengan sanadnya bersambung itu jelas. Misalkan sanad pertama saya yang menyampaikan, terus saya mendengar dari Teh Maulida, terus saya mendengar dari Maulida itu mendengar dari Maman, langsung ke Rasulullah gitu. Jadi nyambung, nggak putus, nggak saya kamu dengar hadis dari saya, tapi saya nggak tahu saya dengar dari siapa lupa. Kalau nggak belum meninggal nih, mau nanya saya Teh belum meninggal, jadi nggak tahu saya itu lanjutan sanadnya dari mana. Nah, kalau yang hadis sahih itu sanadnya harus jelas, nyampe nggak ada putus-putusnya ke Rasulullah. Terus syarat yang kedua, riwayat yang perawinya atau yang merawikannya itu dia adil. ya Maksud adil itu yang adil itu gimana Teh? maksud adil itu dia kayak kita kan kalau misalnya ya ada kucing memang masih kesini yang beri tapi kita nggak kasih apa itu namanya kan bohong. Nah maksud perawi adil itu dia nggak melakukan itu gitu, nggak melakukan dosa sekecil apapun adil itu. Ya jadi Orang bener lah gitu ya, orang bener. dan itu juga diteliti sama para ulama-ulama terdahulu itu diteliti itu orangnya adil enggak. Terus yang ketiga syaratnya itu harus dobit ya. Apa sih dobit? Udah diajarin di hadis dobit. Jadi kalau dobit itu orangnya jujur, gak pernah bohong, gak pernah maksiat, terus dia menjaga maruahnya. Kayak dia gak pernah nyeker, dia gak pernah makan di pinggir jalan atau di tengah jalan. Terus Lebih jadi dari juga itu apa namanya ingatannya kuat. ya ingatannya kuat. Ya pas dites hafalan hadisnya itu enggak apa ya ingat apa Itu udah maksudnya enggak hadisnya beda lagi enggak sahih. Jadi ingatannya harus kuat, harus adil, gak pernah bohong. Jadi orangnya emang orang benar gitu ya. Kalau kita bisa enggak kita kan sering maksiat ya. Kita sering bohong. Ya kita nggak bisa disebut perawi hadis. Kalau kita nyampein hadis, itu hadisnya bakal doib. Ya sangat haram. Masuk. Selanjutnya ada hadis, yang syarat yang keempat yaitu hadisnya kebersihan atau cacat. Jadi artinya juga ya Tidak sesuai. tidak sesuai. Biasanya kan dari periwayatnya ya. Kalau misalkan di
perawi yang pertama hadisnya begini, ternyata di perawi yang terdahulunya tuh gak kayak gitu. Nah itu kan berarti syadz ya, hadisnya nggak sesuai gitu. Atau yang kelima itu ilat, sama kayak yang tadi gitu. Atau kalau ilat itu lebih ke hadisnya kayak benar gitu, tapi sebenarnya salah. Kalau doif itu udah pasti salah satu dari itu atau semua dari masyarakat itu nggak ada, antara perawinya yang nggak benar atau perawinya nggak bersambung misalnya, atau hadisnya yang tetes. Jadi kita nggak bisa mastiin langsung ini hadis itu benar apa enggak.